Amalia, tadi Ibu sampaikan target angka kemiskinan. Namun bagaimana dengan target angka kemiskinan ekstrem 0% di 2024? Seberapa besar peluang target ini bisa tercapai dalam waktu yang semakin singkat? Tentunya, ini adalah target pemerintah untuk kita bisa mencapai kemiskinan ekstrim 0% dan, untuk mencapai target kemiskinan tersebut pemerintah terus berupaya mengoptimalkan sumber-sumber daya yang ada untuk bisa mencapai target tersebut tentunya. Dan ini merupakan target yang realistis karena kita akan menggunakan pendekatan yang multidimensi dan kolaboratif lintas sektor, baik di tingkat pusat atau daerah. Misalnya upaya yang kita lakukan akan terdiri dari 3 tahap. Pertama, pengurangan beban pengeluaran masyarakat dengan melalui program bantuan sosial, jaminan sosial, subsidi, kebijakan stabilitas harga, atau program bantuan lainnya yang bisa mengurangi beban pengeluaran masyarakat. Terus kemudian kita juga, sudah membangun, eee, satu data registrasi sosial ekonomi. Nah, ini tentunya sangat penting untuk menjamin ketepatan sasaran program bantuan sosial yang akan kita lakukan dalam waktu dekat dan ke depan. Selain itu, peningkatan pendapatan masyarakat kita dorong dengan meningkatkan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat, seperti pelaksanaan padat karya tunai, optimalisasi karya tunai desa, dan juga pendampingan dan pelatihan usaha. Yang ketiga, kita juga akan dorong penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan melalui pemenuhan layanan dasar, seperti peningkatan akses layanan dan infrastruktur kesehatan, infrastruktur sanitasi air minum layak, dan juga infrastruktur dasar lainnya. Baik, tantangan apa yang terbesar untuk bisa menghapus kemiskinan ekstrem hingga 0% di 2024? Ya tentunya ini perlu kolaborasi, dan konsistensi program pembangunan antara pusat dan daerah. Nah ini yang terus akan kita lakukan, karena tanpa koordinasi yang sinergis antara pusat dan daerah ini, tantangan itu akan terjadi. Tetapi jika kita, lakukan kerjasama yang baik antar, pusat dan daerah, antar seluruh pelaku kepentingan, antar stakeholder, saya yakin ini bisa kita capai bersama-sama. Baik, lalu juga diperlukan penurunan stunting 3,8% per tahun untuk bisa mencapai target di 2024. Ibu lihat progresnya sejauh ini seperti apa? Ya saat ini memang angka stunting kita 21,6%. Tentunya di tahun 2024 kita punya target untuk menurunkan stunting menjadi 14%. Karena ini penting, stunting itu adalah juga untuk menjamin kualitas sumber daya manusia kita ke depan. Oleh sebab itu langkah-langkah penting yang akan kita lakukan untuk menurunkan stunting menjadi 14% di tahun 2024 adalah: pertama, kita akan memperkuat intervensi di 12 provinsi prioritas, terutama yaitu di Provinsi Jabar, Jatim, Jateng, Sumut, Banten, Nusa Tenggara Timur, Sulbar, Aceh, NTB, Sultra, Kalsel, dan Kalbar, di mana provinsi-provinsi itulah yang memiliki prevalensi stunting tertinggi dan juga jumlah balita stunting terbesar. Yang kedua, pendampingan kepada keluarga prioritas melalui tim pendamping keluarga supaya untuk memastikan bahwa ibu-ibu hamil dan anak balitanya memiliki asupan nutrisi yang baik. Yang ketiga adalah meningkatkan penguatan intervensi spesifik seperti pemberian makanan tambahan, asupan vitamin, imunisasi, dan ASI eksklusif. Yang keempat, penguatan data rutin untuk memenuhi alat ukur terstandar dan pelatihan kader di seluruh posyandu di Indonesia. Dan yang kelima, penguatan konvergensi pembiayaan, terutama nanti bagaimana belanja KL, DAK, dan dana desa ini bisa saling koheren dan saling sinergi untuk kemudian terpadu menurunkan stunting dengan lebih efektif dan efisien. Baik, lalu seperti apa koordinasi dengan Kementerian Kesehatan terkait stunting?
Sangat baik tentunya, kan, Bappenas itu adalah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan ada di kami dan kemudian nanti implementasinya tentunya akan ada dan dilaksanakan oleh KL-KL terkait. Dan stunting itu tidak hanya Kementerian Kesehatan tentunya, ada Kementerian PUPR untuk memastikan infrastruktur sanitasi, air minum misalnya, lalu kemudian juga ada peranan dari pemerintah daerah, dan ini sekali lagi penurunan stunting, kemiskinan adalah upaya multidimensi dan multi stakeholder. Baik, kita beralih ke hal lainnya yang juga menarik perhatian masyarakat terkait dengan masih banyaknya PHK dan juga potensi PHK di sisa tahun 2023 ini. Lalu strategi apa yang mungkin disiapkan Bappenas untuk bisa meminimalisir risiko PHK agar dampaknya tidak sistemik? Tentunya, pertama kita harus memastikan kondisi ekonomi stabil, dan, kondisi ekonomi makro tetap terjaga untuk menjaga kepercayaan investor, sehingga investor tetap mau terus melakukan investasi di Indonesia. Kemudian, kita juga harus memastikan dari sisi supply atau sisi penawaran, bahwa tenaga kerja itu siap untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang diminta oleh industri. Oleh sebab itu pemerintah terus mendorong program pelatihan vokasi tenaga kerja yang lebih adaptif dan lebih sesuai dengan perubahan permintaan keahlian ataupun keterampilan yang diminta atau dibutuhkan oleh industri. Sementara itu, pemerintah terus menyelenggarakan pelatihan vokasi melalui lembaga-lembaga pelatihan untuk meningkatkan atau mengganti keahlian yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat secara gratis. Dan juga di sisi permintaan, kita juga terus mendorong kebijakan-kebijakan ekonomi dan kebijakan investasi yang bisa memberikan kesempatan kerja yang lebih luas dan lebih banyak. Dan tentunya kebijakan investasi ini akan terus kita arahkan untuk mengimplementasikan Undang-Undang Cipta Kerja yang dapat menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dengan menyederhanakan prosedur, sistem yang lebih efektif, insentif yang lebih kondusif dan membuka peluang pekerjaan yang lebih signifikan, serta yang paling penting tentunya pemerintah akan fokus pada industrialisasi dalam 20 tahun ke depan karena kami mempercayai bahwa dengan berkembangnya atau meningkatnya sektor industri manufaktur itu bisa memberikan lapangan kerja yang lebih berkualitas dan bisa memberikan lapangan kerja yang bisa menjamin kehidupan masyarakat yang lebih layak atau yang kita sebut dengan middle class jobs. Jadi tentunya PR pemerintah ke depan adalah bagaimana kita bisa menyediakan lapangan kerja kelas menengah yang kemudian nanti bisa menaikkan status masyarakat kita menjadi masyarakat kelas menengah yang lebih sejahtera dan bisa hidup secara lebih berkualitas.